Oke. Oke. Halo Kui, ibu-ibu. Ya, jadi di video ini sesuai dengan request dari beberapa ibu-ibu melalui pesan WA saya, ya. Jadi mereka tuh banyak yang kadang-kadang bosen dengan bahan dasarnya telur dengan kentang. Kita bicara telur dulu ya. Telur itu mereka suka bosen kok cuma diceplok, kok cuma didadar gitu ya. Sebenarnya banyak sekali masakan yang berbahan dasar dari telur yang bisa menghasilkan makanan atau masakan yang enak. Begitu pula dengan si kentang, ya. Kentang itu kan kalau kita kebanyakan ya pakai bumbu rendang atau dibuat opor atau dibuat asam manis, ya. Sebenarnya dari bahan kentang pun kita bisa menghasilkan banyak sekali masakan atau makanan berbahan kentang dan si telur itu sendiri, ya. Jadi tema hari ini adalah memasak bisa dikombinasikan dengan telur dan kentang atau telur sendiri atau kentang sendiri, ya. Jadi begitu. Nah, ini saya menyiapkan beberapa bahan dasar ini ya, beberapa supporting ingredients, ya. Contohnya ini kita menggunakan tomat, bawang putih, bawang merah. Kemudian kalau ini cabai optional, bisa cabai yang besar-besar gini supaya tidak terlalu pedas, atau mungkin bagi yang suka pedas bisa menggunakan cili padi atau rawit. Nah, ini juga ada onion ya. Oke. Ya seperti biasa kalau bahan dasar udah pasti kita menemukan minyak. Tapi kalau untuk supaya lebih segar kita menggunakan margarin lah. Atau yang mau lebih oke lagi pakai butter. Kali ini saya menggunakan margarin. Ya. Terus kalau untuk seasoningnya seperti biasa, saya di sini menggunakan garam dengan bumbu penyedap. Nah, ini bumbu penyedap juga optional, bisa dipakai bisa enggak, karena garam pun sebenarnya sudah cukup, ya. Dan ini ada roti, nantinya saya juga akan membuat sandwich dari bahan ini, ya. Ini sebagai sandwichnya nanti, makanya di sini juga ada Thousand Island, ada sambal. Nah, ini juga optional sebenarnya. Kita kayak Thousand Island ini kita juga bisa ganti pakai mayones, Thousand Island atau apapun, ya. Dan ini juga optional. Kemudian ini bahan-bahannya seperti ini ya. Bahan untuk mengerjakan ini semua ya, yang pasti ada pisau untuk chopping, ya, ini spatula untuk memasaknya nanti, dan ini untuk palet ya. Palet itu biasanya kita gunakan untuk flipping si telur tersebut. Nah, ini nanti ada yang di-cut, dipotong dice, atau ada yang di-grated atau diparut, ya. Oke, begitu dulu. Oke, sebelum mulai, sesuai dengan prokes, kita harus bersihin tangan dulu dengan gel sanitizer, ya. Oke, ini saya tidak menggunakan masker ya, karena saya sedang bicara supaya lebih enak aja ngomongnya. Oke, kita mulai dengan memasaknya dulu ya. Oke. Oke, ini kita akan membuat masakan untuk makanan yang bernama rosti. Rosti jadi ini makanan dari Eropa, persisnya dari Swiss ya. Jadi rosti ini sebagai makanan khas dari Swiss. Ya, jadi pertama ini kita parut si kentangnya ya. Nah, parut kentangnya itu menggunakan yang besar-besar, jangan yang terlalu kecil untuk gratednya, ukurannya ya, yang besar, agak besar-besar. Oke, ini saya sudah dicuci ya si kentangnya, tapi saya tidak mempeel off si skinnya atau kulitnya, tidak mengupas maksud saya ya. Jadi langsung begini aja juga nggak masalah. Itu juga terserah, mau dikupas boleh, nggak dikupas pun nggak ada masalah. Tapi kalau saya tidak dikupas. Oke, ini kita akan buat rostinya ya. Ini nanti kita whisk dulu atau kita kocok dulu si telurnya ya. Oke.
kasih garam ya. Kemudian bumbu penyedap. Maaf, saya lupa itunya dok. Oke, thank you brother. Ya, ini saya lupa nih tadi saya prepare ya. Jadi ini adalah merica. Ini merica hitam. Sebenarnya kita menggunakan merica putih nggak masalah. Tapi kalau secara taste lebih powerful si merica hitam ini, lada hitam. Ini lebih powerful rasanya. Tapi memang secara price atau secara harga memang lebih mahal. Tapi lebih enak nih. Udah segitu aja ya. Oke, ini kita kocok. Oke, kemudian ini kita campur dengan si onion yang sudah saya slice tadi. Ya, kita masukkannya semuanya. Ya, oke, thank you bro. Ya, ini saya selain mengocok lagi supaya si onionnya terurai ya, jadi tidak saling menempel. Oke, ini kita lanjutkan tadi yang sudah kita whisk ya, udah kita kocok, si telur campur dengan si onion ya. Oke, ini sudah saya kasih garam, saya kasih seasoning apa ini namanya, bumbu penyedap sama pepper atau merica ya. Nah, ini kita masukin, kita campur dengan kentang yang sudah di grated atau di parut ya. Oke, kita campur. Sebenarnya kita untuk buat roast ini nggak usah pakai telur, nggak apa-apa, karena si kentang itu sendiri sudah memiliki gluten ya. Gluten itu kan jadi sebenarnya bisa nempel gitu ya. Jadi pada saat dimasak itu tidak pecah atau ambiar. Tapi ini saya supaya juga nambah rasa menggunakan telur ya. Telur yang sudah kita seasoning juga. Ya, ini kita tinggal campur gini aja. Nah, kita campur sampai rata. Oke, ini sekarang kita sih bilang ini teflon ya. Sebenarnya sih kita bilang ya untuk tempat masaknya sebenarnya terserah. Tapi emang kalau di rumah tangga itu kan biasanya menggunakan teflon. Dan jenis teflon itu macam-macam bentuk sih. Teflon itu sendiri ada yang ada cekung dalamnya. Kebetulan saya menggunakan yang seperti teflon kayak martabak flat ya, gitu. Nah, ini sekarang kita kasih margarin. Untuk merek margarin juga terserah ya, nggak ada saran apapun untuk margarin ini, bisa pakai brand apapun ya. Dan memang lebih enak itu sebenarnya menggunakan butter. Jadi kadang-kadang mungkin butter kalau masak kira-kira. Jadi roast ini sebenarnya nanti saya akan buat itu, rostinya akan saya buat, saya campur dengan menjadi sandwich ya. Nanti juga ada roti yang saya buat dimakan secara langsung tanpa dibuat sandwich ya. Nah, ini saya buat seperti patty-nya burger ya, tapi ini berbahan dasar kentang, bukan berbahan dasar daging ya. Ini saya sudah buat 3 patty ya, 3 patty tapi bukan berbahan dasar daging, ini berbahan dasar si telur sama si kentang. Tapi kentang emang jumlahnya lebih banyak dibanding telurnya. Ya, nanti ini kita buat sandwich patty-nya. Nah, kemudian ini, saya akan buat si rosti itu sendiri. Kita makan dengan begitu adanya ya. Tapi tetap nanti saya akan buat atasnya menggunakan telur. Biasanya rosti itu berbentuk bulat ya, tapi karena saya tidak menggunakan teflon yang berbentuk bulat ya, berarti ya memang tidak terlalu simetris bulat ya bentuknya. Tapi mau dibentuk seperti apa, kotak pun nggak ada masalah, kita buat rektangular atau kubus, nggak masalah.
Ya, jadi ini nanti saya buat menjadi sandwich patty 3 ini ya. Dan ini saya buat real roasty. Nah, ini yang cair-cair adalah si telurnya yang saya campur tadi ya dengan si kentang. Jadi sebenarnya tidak usah pakai telur pun nggak masalah. Langsung hanya kentang, karena kentang itu juga punya daya rekat alami ya. Daya rekat itu dari gluten itu sendiri. Gluten itu bahan alami dari makanan berbahan dasar dari yang mengandung karbohidrat ya. Mereka punya gluten. Kayak nasi itu kan ada glutennya juga. Nah, gitu ya. Ini saya buat yang original roasty, ini nanti saya buat sandwich. Oke, ini yang untuk roasty patty-nya, satu sudah saya balik ya, warnanya sudah bagus, sudah golden brown, tapi nggak masalah, ini kita buat lebih brown nggak masalah. Jadi itu sebenarnya selera ya. Nah, kayak gini kan lebih brown nih. Ya, tapi tunggu, nih pada saat mau kita flip balik, ini kita harus tunggu dulu supaya yang bawahnya tuh agak sedikit keras. Why? Karena kalau dalam keadaan lembek kita balik, dia akan berantakan. Nah, ini contohnya nih belum kan nih? Ya, ini nanti aja nih. Nunggu bawahnya sampai keras. Oke, ini kalau untuk yang patty sandwich ya. Tadi saya buat patty sandwichnya tuh untuk yang potatonya, kentangnya tipis ya, nggak terlalu tebal untuk kayak si roasty yang akan kita makan begitu saja tanpa menggunakan roti ya. Nah, untuk rotinya terserah menggunakan roti gandum bisa, roti reguler bisa, itu kan preferensi masing-masing ya, terserah. Nah, ini kalau udah warna seperti ini, udah oke. Berarti dia sudah dan juga ini poinnya, masak roasty itu nggak bisa menggunakan api tinggi. Why? Karena kalau menggunakan api tinggi, ininya sudah gosong ya, tapi dalamnya masih mentah gitu. Jadi poinnya adalah menggunakan api rendah. Kalau kita bilang tuh api simmer lah, api kecil banget. Nah, ini udah done ya, udah selesai ya. Ini dalamnya pun sudah pasti udah matang, karena sudah lebih dari 15 menit masaknya ya. Nah, ini yang untuk patty. Oke, ini kita lanjutkan dengan roti sandwichnya ya. Nah, ini tadi yang bekas untuk mentega ini, bekas kentang, jangan dibersihin karena ini taste-nya ada di sini ya. Jadi biarin aja as it is. Kita mau, sekarang saya ini, jadi gini loh, kan kita nih di rumah tangga sering punya roti tawar tuh, tapi secara itu kondisinya kering. Kenapa kering? Karena mungkin 2 hari nggak habis gitu ya roti tawar seperti ini. Nah, di sini ada roti tawar gandum dengan roti tawar yang reguler normal ya. Nah, misalnya ini kering nih, rotinya udah 2 hari. Nah, caranya supaya roti itu jadi enak lagi, kita taruh di sini, karena kan mau kita buat sandwich juga kan. Oke, jadi rotinya itu jadi moist lagi atau ada lembab. Nah, lembabnya itu tadi saya sudah kasih margarin ya. Jadi terserah mau margarin atau mau pakai butter. Tapi saya tidak rekomendasi menggunakan minyak ya, karena minyak itu juga nggak ada taste-nya, cuman membasahi aja, melembabkan. Kalau soal pakai taste sih lebih baik pakai margarin kalau nggak butter. Itu ya. Nah, ini sambil nunggu rotinya sedang dibakar atau di grill di situ ya. Saya akan buat telurnya ya. Oke, saya di sini buatnya 2. Kebetulan saya di sini menggunakan telur omega ya. Memang secara harga lebih mahal, tapi kecenderungannya menurut banyak orang ini lebih sehat ya. Ini saya kasih garam ya, kemudian saya kasih seasoningnya ini
Royco, tapi terserah, brand banyak, ada Masako, ada Royco, ada Sasa, tapi ini terserah, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kita menggunakan garam saja juga nggak masalah. Nah, kita kasih black pepper atau lada hitam ya. Oke, kalau sudah warnanya burning begini dan sudah ada lembab nih, karena mentega tadi kan ada nih. Nah, ini kan sudah burning nih. Nah, kita angkat aja udah. Ya. Nah, bagian yang ada menteganya kita dibuat di luar supaya kita kan juga selain makannya enak juga ngejar penampilan si roti tersebut jadi appetizing ya. Sasa, tapi itu terserah, nggak dipakai nggak apa-apa. Kita menggunakan garam saja juga nggak masalah. Nah, kita kasih black pepper atau lada hitam ya. Oke. Ini mau dibuat telur naga sapi juga bisa. Nanti saya akan buat 2 ya. Ini saya buat 2 jenis sandwich ya. Ini kita balik. Oke, makan. Oke. Nah, ini sekarang untuk fillingnya kita menggunakan telur. Ini telurnya terserah dari ibu-ibu sekalian ya. Mas mau goreng, mau buatnya berapa pieces, berapa biji? Ya, ini ya. Ini mau kita biarkan begitu saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen ratakan ya diratakan saja si Thousand Island-nya ya. Oke. Nah, ini kan masih basah ya. Nah, kita alihkan ke sini kalau masih basah bawahnya. Kenapa? Supaya kita nggak bisa ini di fold in ke dalam pada saat si dasar bawahnya belum kering atau belum set ya. Nah, ini udah bisa nih. Oke, nah, cakep kan? Tuh. Nanti sandwichnya akan diganti. Oke, ini kita telur seperti ini omelet, kalau dalamnya terlalu matang tuh kurang begitu enak. Jadi kita buat omelet itu ngejar tekstur creamy-nya juga ya, makanya dalamnya jangan terlalu matang. Maksud saya tetap matang tapi tidak terlalu matang seperti telur setengah matang gitu ya. Jangan dibuat matang untuk dalamnya. Kenapa? Karena nanti untuk tekstur creamy-nya nggak kena nanti. Kurang enak kalau omelet itu dalamnya nggak creamy. Nah, ini secara tampilan luar sudah oke ya, karena udah coklat begini. Nah, tampilan dalamnya masih agak creamy-creamy-nya. Nah, ini udah done. Nah, oke. Ini sekarang kita sebagai base-nya, ya, sekali lagi kita kasih Thousand Island. Sekali lagi ini terserah mau pakai atau enggak, atau dikasih blue band juga nggak masalah. Atau dikasih mayones juga nggak masalah. Oke. Nah, untuk yang sebelahnya, yang roti reguler, saya kasih margarine ya. Oke, kita gaya koboi aja di sini masak ya bos. Ya, karena di rumah kan juga alat-alatnya nggak secanggih di hotel ya. Jadi kita masak apa adanya aja. Oke, nah ini menggunakan si Thousand Island, yang satunya yang regular bread menggunakan margarine. Udah, nah setelah itu baru kita taruh si patty-nya tadi ya, patty potato-nya. Oke, kita taruh di sini. Nah, ya, terus ya, seperti ini, masih, oke. Angkat ini, udah sedikit ya. Nah ini, ada kamu bisa kasih, oke. Nah setelah itu kita kasih bisnisnya dari sini, ya. Ini, ada ya, dulu ya. Oke, ini bagian di ada, kalau biasa ya, yang paling atasnya. Setelah itu, kita dimana ya, kalau dia kasih sini, ya, kasih sini ya. Oke, kalau saya dulu mana, ada ya. Jadi setelah itu, kasih ini. Jadi itu apa ya, sebenarnya bisa kan ya, siap jelas. Kan? Jadi sebenarnya musuh apa sih? Jadi itu tentang dulu ya. So kita akan seperti ini, misalkan kamu soalnya asal apa? Eva, buat ini. Oke. Nah, sekarang dan juga makannya lebih enak, lebih panas. Nah, ini biarin aja begini nih. Nggak usah dibersihin ya. Nah. Oke. Nah, ini supaya merata panas ya, kita flip ya. Kita balik. Nah, gitu. Oke, ini sudah saya plating. Kemudian supaya menambah menggugah rasa, ya harusnya kita garnish ya. Kira-kira garnishnya sesimpel ini aja. Ya, itu anggota keluarga kita, tentu harus kita garnish. Oke, selamat mencoba. Oke, ini kita untuk kasih taste.
kita kasih lada hitam, kemudian kita kasih sedikit garam ya. Oke, nah di sini terserah mau telurnya fully cook atau half done bisa, terserah kita. Oke, ini sekarang roastinya kita plating ya. Roastinya kita plating. Ya, sebenarnya roast itu gede modelnya. Ini terserah. Kita mau buat kecil juga boleh, mau buat yang diameter roastinya besar juga nggak masalah. Jadi terserah ya. Saya mau yang simple aja. Saya buat diameter kayak patty burger. Ya. Kemudian ini tinggal begini. Oke. Begini ya. Nah, setelah itu terserah kita mau garnish.